Saya akan menjelaskan tentang pengertian obligasi. Obligasi merupakan surat utang pihak swasta ataupun pemerintah kepada masyarakat, baik masyarakat dalam negeri ataupun masyarakat luar negeri, dengan imbalan kupon atau diskon dan pelunasan pokok lebih dari 1 tahun. Pembayaran pokok dilakukan secara periodik, baik bulanan, triwulan, ataupun menengah tahunan. Dilihat dari sudut pandang penerbit obligasi atau emiten, utang obligasi merupakan sumber pendanaan dengan biaya yang lebih murah daripada kredit di bank. Bagi investor, obligasi merupakan instrumen investasi yang memberikan hasil investasi lebih tinggi daripada bunga deposito. Ada beberapa cara perlindungan investor yang dapat dilakukan oleh pemerintah. Yang pertama yaitu menjaga stabilitas uang rupiah, yang kedua yaitu melaksanakan kupon mengambang, yang ketiga yaitu menyesuaikan nilai obligasi dengan nilai inflasi, dan yang terakhir yaitu memberikan opsi call dan opsi put. Saya Rini Dianti, NPM 55. Di sini saya akan menjelaskan mengenai risiko obligasi. Ada beberapa bentuk dari risiko obligasi. Yang pertama ada fluktuasi bunga, lalu yang kedua ada nilai rupiah yang jatuh, yang ketiga ada penundaan kupon dan utang pokok, lalu yang keempat ada likuidasi emiten. Selain itu, ada beberapa cara untuk mengurangi risiko dari obligasi. Cara yang pertama adalah kupon mengambang. Kupon mengambang sering disebut juga dengan floating rate. Ada rumus untuk menghitung floating rate, yaitu floating rate sama dengan tingkat deposito ditambah spread atau penyebaran. Yang kedua, ada obligasi yang dapat dikonversi ke saham, yang merupakan hak dari investor untuk mengonversi obligasinya menjadi saham pada saat tertentu yang telah ditetapkan di awal. Cara yang ketiga, ada opsi call. Opsi call adalah hak emiten untuk membeli kembali obligasi sebelum jatuh tempo. Cara yang keempat adalah opsi put. Opsi put adalah hak investor untuk menjual kembali obligasi kepada emiten sebelum jatuh tempo. Cara yang kelima ada peringkat obligasi yang digunakan untuk menunjukkan tingkat bonafiditas emiten untuk melunasi kupon dan pokok pinjaman. Cara yang keenam ada guarantor. Guarantor atau penjamin adalah pihak yang menjamin investor akan menerima pembayaran kupon atau pelunasan pokok obligasi jika emiten mengalami gagal bayar. Cara yang terakhir ada audit manajemen dan investigasi. Audit manajemen dan investigasi adalah pemeriksaan yang bersifat analisis dan investigatif yang dilakukan secara berkala dalam jangka pendek untuk menemukan penyimpangan penggunaan dana yang diperoleh dari obligasi. Sekian yang dapat saya jelaskan, selanjutnya akan dijelaskan oleh Mary mengenai jenis-jenis dari obligasi. Saya Mary Wahyu Rahmadani, NPM 65 akan menjelaskan jenis obligasi. Jenis obligasi yang pertama ada government bonds atau obligasi pemerintah, yaitu obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah pusat. Jenis obligasi yang kedua ada corporate bonds, yaitu obligasi yang diterbitkan oleh perusahaan. Yang ketiga ada convertible bonds, yaitu obligasi yang dapat ditukarkan dengan saham perusahaan penerbit obligasi. Yang keempat ada exchangeable bonds, yaitu obligasi yang dapat ditukarkan dengan saham yang bukan dari perusahaan penerbit obligasi, tetapi saham anak perusahaan penerbit obligasi yang juga sudah go public. Yang kelima ada municipal bonds, yaitu obligasi yang diterbitkan oleh kota praja dan kota madya. Yang keenam ada seri bonds, yaitu obligasi yang diterbitkan melalui beberapa tahapan. Yang ketujuh ada serial bonds, yaitu obligasi yang pelunasannya dilakukan dengan cara berangsur atau diangsur. Yang ke-10 ada Yankee Bonds, yang ke-11 ada Samurai Bonds, yang ke-12 ada Bulldog Bonds. Euro Bonds adalah obligasi dalam mata uang euro yang diterbitkan di luar komunitas ekonomi Eropa, tetapi obligasi tersebut diperdagangkan di komunitas ekonomi Eropa. Yang ke-14 ada internasional atau global bonds, yang ke-15 ada putable bonds, yang ke-16 ada callable bonds, yang ke-17 ada secure bonds, yang ke-18 ada unsecure bond atau debentures, yang ke-19 ada bearer bond, yang ke-20 ada register bond, yang ke-21 ada coupon bonds, yang ke-22 ada zero coupon bonds.
Dan yang terakhir ada obligasi syariah atau suku, yaitu obligasi yang diterbitkan berdasarkan kaidah syariat Islam. Dana obligasi dilarang diinvestasikan ke dalam hal-hal yang bersifat haram menurut ajaran Islam. Di sini saya akan menjelaskan tentang putable bond dan callable bond. Yang pertama yaitu callable bond adalah sebuah obligasi yang memberikan hak kepada penerbitnya untuk melakukan penarikan atau pelunasan pada waktu tertentu. Waktu penarikan biasanya sudah diatur dalam perjanjian waktu penerbitan obligasi. Pada obligasi jenis ini, penerbit memiliki hak atau opsi, namun bukan kewajiban untuk membeli kembali obligasinya dari pemegang obligasi dengan harga yang telah ditetapkan sebelumnya. Obligasi ini secara teknis tidak sungguh-sungguh dibeli oleh penerbit, lalu kemudian dipegang oleh penerbit hingga masa jatuh temponya, namun dibatalkan seketika oleh penerbit. Yang kedua yaitu putable bond adalah sebuah obligasi yang memberikan hak kepada pemiliknya atau pemegang untuk menebarkan atau meminta pelunasan kepada penerbit atau emiten. Ikhtisar jenis obligasi ini melindungi investor. Jika suku bunga naik setelah pengembalian obligasi, nilai pembayaran kupon di masa depan akan menjadi kurang bernilai. Oleh karena itu, investor menjual obligasi kembali ke penerbit dan dapat meminjamkan ke tempat lain dengan tingkat yang lebih tinggi. Pemegang obligasi siap untuk membayar perlindungan tersebut dengan menerima hasil yang lebih rendah dibandingkan dengan obligasi lurus. Di sini saya akan menjelaskan tentang kopur dan kupon. Kopur atau yang lebih dikenal sebagai nilai nominal obligasi merupakan nilai pokok utang obligasi yang harus dibayar oleh penerbit dan harus dilunasi pada akhir masa jatuh tempo. Sedangkan kupon adalah nilai bunga yang diterima oleh pemegang obligasi secara berkala, biasanya selama 3 bulan atau 6 bulan. Pembayaran kupon dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu bunga tetap dan bunga mengambang. Obligasi dengan suku bunga tetap akan dibayarkan pada tanggal yang telah ditentukan sebelum masa akhir jatuh tempo. Tingkat kupon dan pembayaran tetap akan dikirimkan kepada investor secara berkala pada tingkat persentase nilai nominal obligasi. Sedangkan obligasi dengan suku bunga mengambang adalah suku bunga yang dapat disesuaikan dan mengacu pada semua jenis instrumen utang seperti obligasi, hipotek, ataupun. Baik, jadi sekarang kita akan membahas tentang kurs obligasi atau bond pricing. Jadi untuk menentukan nilai dari kurs obligasi atau bond pricing digunakan satu metode yang dinamakan dengan metode present value, yaitu dengan cara menghitung nilai sekarang dari cash flow yang akan diterima pada sisa masa jatuh tempo. Lalu cash flow ini diterima dari kupon yang akan diterima beberapa kali sesuai dengan sisa masa jatuh tempo dan nominal obligasi pada akhir jatuh tempo. Obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah mempunyai resiko yang lebih rendah apabila dibandingkan dengan obligasi yang dikeluarkan oleh perusahaan umum ataupun perusahaan swasta. Pemerintah juga tidak perlu menunggu atau tidak perlu mendapat hasil peringkat dari perusahaan pemeringkat atau rating company karena pemerintah tidak akan pernah bangkrut. Nah, untuk obligasi yang dikeluarkan atau diterbitkan oleh perusahaan milik negara atau perusahaan umum lainnya memiliki resiko kurs di pasar dan resiko kegagalan pembayaran kupon dan utang pokok. Oleh karena itu, obligasinya wajib diperingkat oleh rating company. Lalu secara umum ada beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat kurs dari obligasi tersebut. Yang pertama ada tingkat kupon, yang kedua ada frekuensi pembayaran kupon dalam 1 tahun, yang ketiga tingkat bunga bebas resiko, yang keempat masa jatuh tempo, dan yang terakhir ada peringkat dari obligasi itu tersendiri. Hubungan YTM dengan kurs. Hubungan YTM dan kurs dinyatakan seperti ini. Ketika YTM naik, maka kurs obligasi akan turun, tetapi tidak proporsional. Demikian pula sebaliknya. Hubungan antara kurs dan maturity.
Jadi bagi semua jenis obligasi, kurs akan mendekati 100 apabila semakin dekat dengan maturity atau waktu jatuh temponya. Dan pada saat maturity, kurs akan sama dengan 100, yang berarti emiten obligasi akan melunasi sebesar nilai nominalnya. Hubungan antara kurs YTM dan waktu jatuh tempo. Jadi apabila YTM lebih rendah daripada kupon, maka kurs obligasi akan berada di atas 100 atau at premium, dan semakin panjang waktu jatuh tempo akan semakin tinggi kursnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan apa itu bond yield. Nah, bond yield ini adalah keuntungan dan kerugian investasi antara selisih kupon yang diterima dengan kurs obligasi yang biasanya ditentukan dalam bentuk persentase. Metode perhitungan yield sendiri ini ada 6. Yang pertama yaitu ada nominal yield, kemudian ada current yield, ada yield to maturity, ada yield to call atau yield to put, dan ada internal rate of return, dan yang terakhir yaitu holding period return. Nah, yang pertama ada nominal yield. Nominal yield ini adalah pembelian obligasi yang harganya itu sama dengan nilai nominalnya. Yang kedua ada current yield, yaitu kupon yang diterima dibandingkan dengan modal yang diinvestasikan dalam obligasi. Yang ketiga ada yield to maturity, yaitu hasil dari investasi obligasi yang dihitung dari tanggal pembelian sampai dengan tanggal jatuh tempo. Yang keempat ada yield to call. Nah, yield to call ini adalah yield yang diperoleh di obligasi dan dapat diperoleh kembali atau selanjutnya yaitu yield to put. Nah, yield to put ini adalah tingkat pengembalian efektif yang diterima obligasi secara tahunan dengan asumsi obligasi tersebut dipegang hingga tanggal penerbitan. Nah, rumus untuk mencari YTC dan YTP itu ada di sini. Kelima ada internal rate of return, yaitu menghitung yield obligasi dengan mempertimbangkan nilai waktu uang. Yang keenam atau yang terakhir yaitu holding period return, yaitu menghitung hasil investasi obligasi mulai dari tanggal pembeliannya sampai dengan tanggal penjualannya. Selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan zero coupon bond. Nah, zero coupon bond ini adalah suatu obligasi yang tidak memberikan kupon secara periodik, dan pada saat penjualan obligasi itu dijual dengan harga di bawah nominal. Nah, kurs obligasi yang dijual itu merupakan nilai sekarang dari nilai nominal yang akan diterima di masa yang akan datang. Nah, dihitung dengan rumus Selanjutnya adalah convertible bond atau obligasi konvertibel, yaitu obligasi yang dapat ditukarkan dengan saham perusahaan pemilik obligasi. Nah, perubahan obligasi menjadi saham ini merupakan hak dari pemegang obligasi. Artinya, apabila hak tersebut dirasa menguntungkan, maka pemegang obligasi akan mengubah obligasinya menjadi saham. Namun, apabila dirasa merugikan, maka pemegang obligasi lebih memilih untuk meminta pembayaran secara tunai pada saat jatuh tempo dari obligasi yang dimilikinya.